pada kedua tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih berkahnya majelis kita, mari kita sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita siap ya Ibu, siapkan panca indera dan juga tulisannya, buku dan penanya. Mohon maaf Ustaz, hari ini kayaknya ibu-ibu agak-agak sedikit ya, karena banyak yang izin ya, ada berbagai keperluan. Insyaallah mudah-mudahan ibu yang lain tetap semangat dan juga senantiasa memberikan semangat kita. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, jasmani, rohani, pikiran, hati. Sehat juga rekening dan dompetnya. Amin. Amin ya robbal. Ya kan penting juga itu juga ya, Ben. Ya betul. Penting untuk ibadah, penting untuk menjadi penambah semangat. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yusrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ibu-ibu jemaah Masjid Baitus Salam yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita kembali bermuajahah dalam kajian hadis-hadis hukum yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram, sarahnya yaitu kitab Ibanatul Ahkam. Ya, Ustaz pakai sarah kitab Ibanatul Ahkam, sarah daripada kitab Bulughul Maram. Jadi kalau hadis itu harus ada sarah, kalau Quran itu harus ada tafsir. Kenapa sebabnya? Karena ibu tidak hadir ketika Nabi itu bicara. Ada yang hadir di sini ketika Nabi bicara? Ada? Nggak ada ya. Jadi karena ibu nggak hadir ketika Nabi itu ngomong, maka ibu perlu sarah. Karena ibu bukan orang Arab, maka perlu sarah. Jadi sarah itu artinya penjelasan. Jadi ibu nggak bisa kata Nabi begini. Pertanyaannya kan ibu nggak hadir ketika Nabi ngomong itu, nggak hadir, nggak ada. Ya, jadi nggak bisa kayak begitu. Ini kata Nabi begini. Ya, ibu nggak bisa ngejamin maksud Nabi memang begitu. Maka itu perlu namanya kitab sarah. Makanya kitab sarah itu banyak. Ya, jadi tidak cukup hadis, apalagi kita bicaranya terkait dengan masalah hukum. Nah, insyaallah kita sudah bahas tentang bab haid. Ustaz rasa itu sudah cukup. Terus kemudian adalah masuk kita kepada babul adan. Kita bahas kepada kitab yang membahas tentang babul adan, bab tentang adan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adan, bab yang membahas tentang adan. Adzan itu secara bahasa namanya adalah al-i'lam. Al-i'lam itu artinya pemberitahuan. Adzan itu artinya pemberitahuan. Secara bahasa begitu. Secara istilah adalah istilah syariat wa syar'an al-i'lamu bi dukhuli waqti sholati au
bihi lil fajri bidikrin mahsusin wasuri abil madinati ba'dal hijrati. Sedangkan secara syariat azan itu adalah pemberitahuan akan masuknya waktu sholat atau dekatnya waktu sholat fajar. Bidikri mahsusin dengan lafaz-lafaz, dengan penyebutan-penyebutan tertentu. Wasuri ambil Madinah ba'dal hijrah. Azan ini disyariatkan di Madinah setelah hijrah. Jadi baru disyariatkan di Madinah setelah hijrah. Berarti selama 13 tahun di Mekah itu belum ada syariat azan. Nah, tapi dari definisi istilah dan definisi secara bahasa ini kita bisa paham bahwa azan itu apa. Ya, definisi itu penting. Jadi kalau misalkan kita dalam fikih atau dalam apapun mau membahas apapun, pertama harus paham definisinya dulu. Jadi jangan sampai kita debat panjang lebar pas ditanya maksud daripada itu apa sih gitu. Debatnya panjang lebar, tapi definisi aja belum tuntas. Jadi pertama harus definisi dulu. Dan definisi itu harus diikat. Definisi bahasa diikat dengan definisi istilah syariat. Misalkan begini, Ustaz tanya, Bu, definisi sholat itu apa, Bu? Definisi sholat apa? Secara bahasa sholat artinya apa? Doa. As-sholatu huwa ad-du'a. Atau sholat itu disebut juga zikir, artinya ingat. Ibu udah sholat belum? Udah Ustaz. Kapan tadi? Saya udah ngedoa, udah ingatkan itu. Karena arti sholat adalah doa dan ingat. Kira-kira ini benar gak? Kalau orang misalkan sudah ngedoa doang dikatakan sudah sholat, kira-kira benar gak menurut syariat? Definisi bahasa itu perlu diikat oleh definisi syariat. Namanya definisi istilah. Ibu kalau belajar tentang ilmu mantik itu ada bab khusus namanya tentang bab definisi. Namanya bab ta'rif namanya. Ada namanya rukun ta'rif, arkanu ta'rif, rukun definisi. Ya. Itu ada namanya rukun definisi. Saya di dalam kitab saya ada tentang definisi ya. Saya bahas tentang rukun definisi. Ada rukunnya sampai ada rukun definisi gitu. Atau namanya rumus definisi. Ya, ada namanya naum, ada namanya jenis, ada namanya fasal, ada namanya khos, ada namanya arad al-am dan seterusnya. Ada namanya rukun definisi. Ya, misalkan definisi tentang manusia. Siapa manusia itu? Jenisnya dia apa? Naunya apa? Ya, spesiesnya dia ikut kemana? Malaikat, tumbuhan, atau hewan? Yang membedakan manusia dengan hewan apa? Itu harus jelas definisi. Apalagi terkait hukum. Sama misalkan bid'ah itu bahasa Arab, harus didefinisikan bahasa kitanya apa. Definisi bid'ah baik bahasa maupun secara apa? Istilah syariat. Kalau ada hukum harus definisi dulu. Ustaz tanya, rizki itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa orang Bogor, rizki. Arab. Hah? Arab atau bahasa orang Bogor? Arab. Artinya apa? Bahasa orang Bogornya apa rizki? Rezeki. Atau yang kata keneh nama. Rizki bahasa orang Bogornya rezeki. Atau yang kata keneh. Ya, rizki itu bahasa Arab. Bahasa Bogornya apa bahasa Bogornya? Nah, nggak tahu kita. Punya sesuatu. Karena kita nggak tahu definisi, akhirnya kita itu banyak yang beranggapan yang namanya rezeki duit. Iya. Nggak tahu definisi.
Karena nggak tahu definisi yang namanya rezeki itu duit. Alhamdulillah rezekinya hari ini lagi banyak, duit. Karena nggak tahu definisi. Itu kita sehingga tidak sedikit umat Islam ini yang memahami tentang makna rezeki itu adalah materi. Kenapa sebab Ustaz begitu? Karena kesalahan dari definisi. Kesalahan dari definisi. Ya. Bentar Bu ya saya. Ya Pak. Lagi ngisi dulu nih di depan ibu-ibu. Nanti saya telepon balik. Oke ya. Ya makanya. Assalamualaikum. Jadi ini akibat kesalahan karena kita tidak membahas definisi. Gak apa-apa ya, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Misalkan rezeki, ya, arizku, ini pendasarannya dari Sako. Spidol. Ya, diskon. Spidol yang gede itu. Rosako, yang suku, diskon atau diskon. Itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Kullu ma yan kullu ma yan tabi'u bihil insan, bahwa setiap sesuatu yang bermanfaat yang bisa dinikmati dengan sesuatu al-insanu, siapa manusia maka dia. Jadi setiap sesuatu yang bermanfaat dan bisa dinikmati manusia itu namanya apa? Ustaz tanya, kalau yang bermanfaat dan bisa dinikmati apakah hanya terkait dengan harta? Tidak. Terkait dengan duit? Enggak. Itu karena kesalahan definisi, kemudian persepsinya jadi salah gitu. Bangun tidur, mata masih melek, telinga masih ngedenger, mulut masih bisa ngomong, hidung masih bisa napas, tangan kaki masih bisa bergerak. Itu alhamdulillahnya kurang kenceng. Beda dengan alhamdulillah bangun tidur ngelihat WA ada invoice masuk, Bu sudah ditransfer ya 100 juta gitu. Komisi, alhamdulillahnya kenceng nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kagetnya mati dia. Saking kagetnya akhirnya meninggal. Pilih mana? Pilih hidup nggak dapat 100 juta, pilih 100 juta tapi saat itu langsung meninggal. Pilih yang mana? Jangan ada pilihan ketiga, cuma 2 tadi maksudnya. Bukan kebiasaan orang pilihannya cuma 2, pilih yang ketiga. Ya. Ini kan sedang memberikan contoh konkretnya biar jelas. Biar jelas. Pilih mana? 100 juta tapi nyawanya hilang, atau pilih tetap hidup sehat tapi 100 juta nggak dapat hari itu pagi itu? Yang kedua. Berarti kalau begitu nyawa masih nempel, mata masih melek, telinga masih ngedenger, tangan kaki masih gerak, berarti itu rezeki yang lebih mahal dari mana? 100 juta. Tapi pertanyaannya selama ini pas bangun tidur alhamdulillahnya kenceng kagak? Seperti tadi nerima itu. Biasa aja. Jadi ada yang pernah tadabbur nggak? Kenapa doa bangun tidur itu alhamdulillah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ada nggak yang pernah mentadaburi kenapa doanya seperti itu? Karena Allah, nabinya ingin menyadarkan kita sebelum mensyukuri rizki apapun yang ada di rumah kita, rizki hidup dulu yang harus disyukuri. Sebelum mensyukuri nikmat apapun, nikmat melek dulu. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi makanya sebetulnya kalau kita paham tentang doa itu, manusia itu nggak ada alasan untuk tidak bersyukur kalau dia hari itu masih hidup. Betul nggak? Nggak ada alasan dia.
untuk tidak bersyukur kalau hari itu dia masih hidup. Makanya doa bangun tidur begitu. Itu dalam bahasa akidah atau dalam bahasa ilmu hikam namanya nikmatul ijad. Jadi nikmat itu ada dua. Nikmatul ada dua. Nikmat itu terbagi dua. Satu nikmatul ijad. Nikmatul ijadi. Yang kedua ada nikmatul imdadi. Gara-gara definisi jadi ngelebar nih ngaji ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya kan ini kan ngaji juga namanya. Nikmat itu ada dua kata ulama. Satu apa? Nikmatul ijad. Dua nikmatul imdad. Ijad itu dari kata wujud. Nikmatul ijad artinya nikmat yang melekat, nikmat yang nempel, nikmat bawaan. Apalagi itu istilahnya? Nempel, melekat, bawaan. Dah nempel. Nyawa nempel. Nyawa gigi, mata, telinga, sehat, nempel. Tapi karena dia nempel, melekat, bawaan, jarang disebut sebagai nikmat yang sering disyukuri. Poho eta kadang. Poho eta kadang. Jadi kenapa Allah sering bikin kita sakit, gigi kita sakit, hidung kita mampet gitu loh. Kepala kita sengaja dibikin pusing. Kenapa? Karena kita suka melupakan nikmat yang nempel. Makanya Allah diganggu dikit set gitu. Biar kerasa tuh nikmat yang nempel itu berharga. Paham gak kira-kira nih? Yang kedua namanya nikmatul imdad. Imdad itu nikmat yang di luar daripada yang nempel. Itu namanya nikmat apa? Nikmat pelengkap di luar dari diri kita. Baru nikmat duit, nikmat makanan, nikmat saat. Yang lainnya yang di luar diri kita aja pokoknya. Materi di luar diri kita itu namanya imdad. Tapi ibu tidak akan bisa menikmati nikmatul imdad kalau ibu tidak mensyukuri nikmatul ijad. Ibu duitnya banyak, orang miliaran, miliaran. Duitnya banyak miliaran. Bukan miliaran, tapi miliar. Duit banyak, rumah gede, makanan, kulkasnya aja kayak kulkas Indomaret dan Alfamart. Kitchen setnya penuh. Tetapi semuanya hanya pajangan doang. Suaminya mau ngopi, bapaknya mau ngopi. Pak jangan, nanti mahnya kambuh. Mau teh manis, Pak jangan, nanti gula. mau yang digoreng-goreng, Pak jangan, nanti mau yang asin-asin, Pak jangan, nanti mau kacang-kacangan, Pak jangan, nanti tersiksa nggak kira-kira? Tersiksa nggak? Duit banyak, kulkas penuh kayak Indomaret, semuanya pajangan dan bujang. Pajangan. Sampai dia kesel. Terus mah yang boleh buat papa apa? Nanti kata dokter makanan papa khusus dibuatin sama ibu, sama istri, sama mama. Apa? Yang harus dibikinin bubur disaring 2 kali nggak pakai rasa. Baru terasa tuh. Jadi nikmatul imdad ini nggak bisa dinikmati kalau nggak ada nikmatul ijad. Tapi yang ijad ini karena melekat, karena bawaan, karena nempel, bangun tidur pun enggak lagi ya. Itu penting definisi ya. Jadi definisi itu penting. Kita tuh kadang-kadang kenapa tidak tahu hakikat sesuatu. Jadi kita kalau bahas tentang rezeki saja bisa panjang dari definisi. Jadi kita ini kan banyak, maaf ya, banyak kita ini kan orang Islam.
Dan sumber Islam itu bahasa Arab, Quran, hadis. Nah, karena sumber Islam itu bahasa Arab, maka perlu definisi. Ustaz tanya, kalau milik bahasa Bogor atau bahasa Arab? Milik. Al-milku bahasa Arab atau bahasa Bogor? Arab. Al-milku dari kata malaka. Yang liku milkun. Ayo, bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab. Makanya ibu nggak bisa anti Arab, anti Islam itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ibu misalkan saya anti terhadap Arab itu susah. Ada mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa apa? Arab. Jadi milik saja bahasa apa? Makanya beda. Apa bedanya milik dengan rizki? Kalau milik al-milku, sesuatu yang berada di bawah kekuasaan kita secara hukum. Makanya sertifikat tanah itu namanya SHM, sertifikat hak Milik. karena dia hukumnya milik kita. Orang mau ngakuin itu rumah saya, sertifikatnya atas nama kita dan dipegang kita, nggak bakalan berpindah. Itu namanya milik. Makanya ada orang yang miliknya banyak, rezekinya sedikit. Ada yang miliknya sedikit, rezekinya banyak. Makanya nggak boleh kita iri dengan milik orang lain. Dia miliknya banyak, tapi tadi pajangan. Ngopi, Pak jangan. Nanti mahnya mau teh manis, Pak jangan. Nanti Diabetes. miliknya banyak, tapi ada orang yang miliknya sedikit, tapi rezekinya apa? Sayur asem makan, sayur bambu rebung makan. Besok masih ada sisanya diangetin lagi, makan lagi. Masih ada lagi angetin lagi. Tapi hebatnya 3 kali diangetin dia nggak sakit perut gitu. Namanya resep. Apa? Apa nyerap bahkan. Itu tandanya dia miliknya apa? Miliknya sedikit tapi rezekinya Banyak. nggak ada pantang. Makan nggak ada takarannya dia. Kalau yang satu mah banyak tapi ditakar. Beras ditakar, ini ditakar, semuanya serba ditakar. Tapi kalau dia nggak ada, nah itu namanya rezekinya banyak walaupun miliknya apa? Sedikit. Nah, orang kita kalau dalam ilmu psikologi hanya fokus kepada miliknya walaupun itu bukan rezekinya. Orang Jakarta punya villa di Puncak, punya villa di Bandung, punya villa di Bali. Pak satu setahun sekalipun kagak ke sana. Yang ngejagainnya siapa? Tukang jaga villa. Dia mah tiap malam liburan di sana. Gak bayar listrik, gak bayar PBB, gak bayar yang lain. Bahkan dia tidur di sana dia dibayar. Nah itu namanya rizkinya dia, miliknya punya orang Jakarta. Nah itu definisi kayak gitu ya. Jadi definisi penting. Nah, jadi kadang-kadang kesalahan kesimpulan itu karena kadang-kadang tidak utuh dari definisi. Ustaz tanya, tadi kan kita definisi ajar dulu ya, secara bahasa al-Islam ya, secara bahasa al-Islam. Makanya ketika kita tahu definisi, nanti ada hukum-hukum azan ini. Sholat misalkan, secara definisi sholat itu doa, bahasanya. Tapi orang ketika misalkan dia berdoa tidak dikatakan dia sudah sholat. Nggak bisa dikatakan. Definisi bahasa harus diikat dengan definisi istilah syariah. Harus dibahas. Istilah syariatnya apa sholat itu? Istilah syariatnya adalah merupakan apa? As-sholatu huwa af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisaraitin mahsusatin. Kata ulama begitu. Salat itu adalah sebuah perbuatan, perkataan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, yang di dalamnya ada syarat rukun tertentu. Itu salat. Jadi definisinya begitu, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Berarti kalau belum takbir dan belum salam dan setelah salam itu bukan sholat. Kalau misalkan sebelum takbir bukan masuk sholat, berarti ngapain pun boleh sebetulnya. Ibu belum takbir nih, ada telepon.
dulu maksudnya. Kalau sekarang kan Ustaz bunyinya kan beda-beda. Belum takbir, ibu angkat. Ya, assalamualaikum, saya mau sholat dulu ya. Batal nggak sholatnya? Boleh nggak ngangkat telepon? Boleh. Boleh. Kenapa sebabnya boleh? Belum takbir. Belum takbir. Kalau kita paham ini nggak bakalan mempermasalahkan orang yang melakukan apa sebelum takbir. Ustaz tanya, ibu sholli sebelum takbir atau setelah takbir? Ibu sholli. Sebelum takbir. Hah? Sebelum. Sholli fardhu zuhri tanpa rakaat. Sebelum takbir atau setelah takbir? Sebelum takbir. Kalau sebelum takbir kira-kira masalah nggak kira-kira? Boleh nggak sebelum takbir? Boleh. Orang angkat telepon aja tadi boleh. Jadi sebetulnya kita kalau paham definisi, sebetulnya kita tidak akan mempeributkan tentang hal yang ilmiah sebenarnya. Karena ada hal yang prinsipilnya nanti. Ada orang nanya ibu takbir, oh sekarang sholat apa bu? Sholat zuhur. Nanti boleh nggak masih menjawabnya? Boleh. Kecuali ibu Allahu Akbar. Ibu misalnya takbir, baru sholli fardhu zuhri baru batal, udah takbir. Kapan lagi boleh? Ketika setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beres. Boleh nggak ke kamar mandi bu? Boleh. Boleh nggak kentut? Boleh. Boleh nggak ngejawab orang nanya? Boleh. Salaman boleh nggak? Boleh. Kentut aja boleh, kamar mandi boleh. Ada yang salaman nggak boleh. Kenapa? Nggak paham definisi itu. Kan ada yang tidak boleh habis sholat salaman. Betul nggak? Padahal ke kamar mandi aja, Boleh. kentut aja, ngobrol aja, tapi ada salaman nggak boleh. Nah ini karena apa? Karena tidak jelas definisi. Makanya dalam agama Islam itu apalagi hukum definisinya harus jelas, harus jelas definisi. Nah, sekarang kita tentang azan. Azan. Apa itu azan? Pertama al-iqlam. Namanya al-iqlam yang pemberitahuan. Pemberitahuan secara syariat apa? Al-iqlamu bidukhuli waqti sholat ya au qurbihi li fajrin bi dzikrin mahsusin wa suri'a bil Madinah ba'dal hijrah. Sedangkan secara istilah syariat dia pemberitahuan akan masuknya waktu sholat atau dekatnya waktu sholat fajar. Berarti azan ada dua. Ada pemberitahuan masuknya waktu sholat, ada pemberitahuan dekatnya waktu. Dua berarti itu. Ibu yang pernah umroh, yang pernah haji di Mekah, kalau azan subuh sekali dua kali. Dua kali. Di Madinah, nah ini di sini. Azan yang pertama pemberitahuan dekatnya waktu fajar. Azan yang kedua menunjukkan pemberitahuan sudah masuknya waktu. Ustaz tanya ke ibu-ibu, di kita kadang-kadang ketika bulan Ramadan suka muncul meme berselebaran. Barang siapa yang sedang bersahur mendengar waktu azan, maka diapain katanya? Barang siapa yang sedang makan sahur waktu azan kemudian tiba, apain katanya? Perintahkan dikeluarkan. Hah? Dikeluarkan. Lanjutin, betul nggak bu? Itu tersebar di mana-mana. Lanjutin, begitu azan lanjutin katanya. Ini kan kacau. Udah subuh itu tahu itu udah subuh, ayo makan, jangan minum lah itu kadang-kadang. Makan belum ngunyahnya, apalagi misalkan usia sudah tua ngunyahnya lama. Habis ngunyah harus apa? Minum. Sementara ibu sudah tahu itu azan. Itu kata Imam Nawawi dan ulama-ulama jumhur yang lainnya, ibu berarti membatalkan puasa dengan sengaja dan tidak ada kafaratnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kan ketika bulan Ramadan yang seperti itu kan berselebaran apa? Bersebaran. Kenapa itu bersebaran? Karena begitu. Karena ada orang yang baru belajar seolah-olah ini adalah dalil baru untuk ingin mematahkan semua pendapat ulama yang lama. Kemudian kalau misalkan kita sedang makan sahur mendengar waktu azan, lanjutin makannya. Belum kita ngunyahnya, belum kita minumnya. Padahal kita melihat definisi ini pun asbabul wurud daripada itu adalah azannya Bilal bin Rabah.
Maka di zaman Rasulullah azan subuh itu sebelum subuh 2 kali. 1 azan mendekati waktu subuh, 2 azan masuknya waktu subuh. Yang dimaksud kalau sedang azan itu azannya Bilal. Azannya Bilal sekitar 1 jaman mungkin sebelum waktu subuh. Bukan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Maka kata Nabi itu azannya Bilal, lanjutkan karena belum waktu subuh. Kalau azannya Abdullah bin Umi Maktum itu baru kita, Rasulullah itu punya 5 muadzin selain Bilal. Ya, ada di sini nanti di hadis berikut. Jadi sebelum waktu subuh itu makanya azannya dulu 2 kali. Azan yang pertama ngebangunin orang sudah dekat waktu. Azan yang kedua untuk memberitahu sudah masuk waktu sholat. Makanya 2 kali. Itulah yang kemudian diadopsi oleh Utsman bin Affan masa kekhalifahannya. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan diadopsi, dipraktekkan kepada azan di waktu Jumat. Makanya ibu suka ngedengar kalau misalkan di kampung azan Jumat itu 2 kali. Azan pertama memberitahukan sudah dekat masuk waktu Jumat. Azan yang kedua untuk menyatakan bahwa sudah masuk waktu zuhur. Kenapa sebabnya sudah begitu? Karena banyak orang yang biasanya leha-leha. Kalau dulu kan orang dulu di zaman Utsman gak pada pakai jam tangan. Orang sekarang udah pakai jam tangan, pakai handphone, ada alarm aja tetap masih terlelap dulu. Kenapa sekarang di kita gak dipraktekkan kayak begitu? Nggak biasa. Kalau misalkan dipraktekkan tiba-tiba di Baitul Salam azan subuh jam 2:30 atau mau terame. Ini muadzin kayaknya melindur. Masih pagi, masih jam 3 sudah ada kan praktek di sana di satu kampung kan, ustadz yang kesel itu azan subuh nggak pada datang. Akhirnya ustadz itu azannya jam 10 siang. Pas dia azan jam 10 siang, Allahu Akbar, azan Pada datang. pada datang semua. Gila pokoknya, ini masih 2 jam lagi waktu zuhur, jam 10 kok azan, pada datang satu kampung. Siapa yang gila? Kalian yang gila. Gua azan subuh tadi nggak ada yang datang, jam 10 azan kalian pada datang. Ngapain kalian di sini? Tadi subuh gua azan nggak ada yang datang, jam 10 azan baru pada datang. Ngapain kalian? Yang gila saya atau kalian? Katanya begitu katanya. Karena di kita itu nggak biasa, makanya kalau di kita ini namanya bukan azan, tahrim. Assalatu wassalamu alaik. Itu dalam rangka pemberitahuan sudah mendekati waktu subuh. Kenapa hanya di waktu subuh ada yang seperti itu? Karena waktu subuh itu, sholat subuh itu sholat yang sangat dahsyat, luar biasa. Makanya ada prepare, orang dikasih waktu, dikasih. Bahkan sholat subuh itu lafaznya pun ada tambahan, as-sholatu khairum. Begitu. Kan bahasa dokter istirahat yang paling baik itu apa kata dokter? Tidur. Bahasa hadis ternyata yang lebih baik dari tidur apa? Sholat. Jadi ibu kalau lagi capek sholat bukan tidur harusnya. Karena as-sholatu khairum. Sholat lebih baik daripada tidur. Nah ini azan. Nah makanya ibu kalau misalkan baca syariat azan, kita baca dulu hadisnya. Azan itu ternyata syariatnya adalah berdasarkan mimpi. Kenapa ada azan? Tadi pemberitahuan panggilan. Ini berarti kan diperintahkan syariatnya kan ketika hijrah. Berarti 13 tahun. Selama di Mekah itu 13 tahun lebih berdakwah belum ada syariat ini. Makanya Nabi agak bingung kira-kira manggil orang untuk sholat itu pakai apa. Orang Yahudi pakai pentungan, orang Nasrani pakai lonceng. Makanya sempat Nabi mengatakan, tolong seru orang untuk sholat pakai lonceng. Ada sahabat, apakah enggak ada yang lebih baik dari itu ya Rasulullah? Sahabatnya. Karena Rasulullah itu tidak mau melakukan sesuatu kecuali berdasarkan perintah wahyu nanti. Nah makanya kita baca dulu hadisnya ya. An Abdullah bin Zaid. Kalau ibu di kitab Bulughul Maram yang biasanya itu hadis yang ke-190. An Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbi, dari Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbi. Qala, dia berkata,
topabi wa ana naimun rajul, mengelilingi aku seseorang laki-laki sedangkan aku saat itu sedang tidur. Berarti ngapain tuh? Kalau dia melihat laki-laki yang muter-muterin dia padahal dia tidur, berarti apa itu namanya? Rona. Mimpi. Mimpi. Wa ana naim topabi, mengelulungi aku rajulun, seorang laki-laki, wa ana naimun, aku sedang tidur. Jadi lagi tidur, merem, ada yang muter-muter di sekitar dia. Pakola, orang yang muter-muter itu ngomong, taqulu Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada karol adan, maka dia menyebutnya ini adan. Bitarbi'in takbir begiori tarjih, dengan 4 kali takbir tanpa mengulang. Wal iqamah furoda, dan iqamah dengan cara sendiri-sendiri. Illa qad qamati sholat, kecuali qad qamati sholat. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah SAW, maka ketika muncul waktu pagi, aku mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi mengatakan, innaha la ru'ya haqqun, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. La ru'ya haqqin, ini adalah mimpi yang benar. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Sahih Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmad fi akhir fi qissati qouli Bilal bil azan al fajr. Dan Imam Ahmad menambahkan di akhir kisah ucapannya Bilal dalam azan salat fajar, as-salatu khairun minan naum, dengan lafaz as-salatu khairun minan naum. Wa Ibnu Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnah idza qala al-muadzin bil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairun minan naum. Bagian daripada sunnah, ya, apabila seorang muazin selesai mengatakan hayya 'alal falah dalam sholat subuh, sholat fajar, maka katakan as-sholatu khairum minan naum. Ini penggalan hadisnya begitu, tapi di sini ada hadis panjangnya. Jadi ketika itu Rasulullah dialog dengan para sahabat, gimana caranya memanggil orang untuk sholat. Ada yang ingin nyontoh orang Nasrani, ada yang ingin nyontoh orang Yahudi. Tapi sahabat ada yang bertanya, ada nggak cara yang lebih baik daripada itu semua? Maka datanglah namanya Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbi. Kata Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbi, dia menceritakan, aku mimpi ya Rasul, semalam aku mimpi ada seseorang yang muter-muterin aku. Pas dia muter-muterin, kemudian dia mengatakan, ya, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lafaz lengkapnya, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tsumma ta'khara anni wa yarfa'idin tsumma qala taqulu idza aqamta shalah. Kemudian dia mengatakan, yang lain mengatakan, dan ucapkan ketika sudah didirikan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah SAW, maka ketika muncul waktu pagi, aku mendatangi Rasul dan menceritakan apa yang kulihat, kualami dalam mimpi. Kata Rasul, innaha la ru'ya haq, sesungguhnya itu adalah merupakan mimpi yang benar. Qum Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falbatin bi fa innahu anda sautan minka. Nah, diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasul, aku mimpi. Kata Rasul, itulah mimpi yang benar. Kata Rasul, ajarkan lafaz azan ini kepada Bilal, karena dia suaranya lebih lantang dan suaranya lebih merdu. Makanya azan itu harus orang yang suaranya lantang dan merdu. Gak boleh aki-aki. Nanti orang mau sholat ngereng Polri, gak jadi nantinya. Nah, ini menunjukkan misalkan Zaid memang Abdullah bin Zaid yang dia mimpinya, tapi diajarin kepada Bilal, sehingga Bilal itulah menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Termasuk Abdullah bin Umi Maktum pun muadzinnya Rasulullah. Makanya yang suka azan sebelum waktu subuh itu Bilal. Makanya Bilal itu azan melihat waktu. Sedangkan kalau Abdullah bin Umi Maktum karena nggak ngelihat,
maka dia tidaklah azan kecuali diperintahkan oleh Rasul. Maka hadis terkait dengan masalah di hari ketika kita puasa, ketika kita sahur, itu yang pertama diperintahkan lanjutkan makan, azannya bil. Tapi kalau sudah azannya Abdullah bin Umi Maktum harus berhenti. Kenapa? Karena Abdullah bin Umi Maktum tidaklah azan kecuali berdasarkan perintah. Jadi kita sekarang, makanya di kita ada yang disebut dengan apa? Ihtiyat. Ihtiyatnya itu namanya imsak. Imsak itu memang istihad para ulama kita untuk mengantisipasi jangan sampai kita makan pas ketika azan. Jadi ulama itu nggak salah dan nggak ada niat yang buruk. Makanya kita diantisipasi 10 menit, 15 menit. Kalau dulu ada bunyi kalau sekarang ada imsak, sekarang ada lagi yang teriak kayak begitu. Karena kita sudah pegang kalendernya masing-masing. Makanya di kalender kapanpun mungkin imsak itu nggak bakalan dihapus. Kenapa? Itu sebagai bentuk istihad, mengantisipasi. Karena maklum kita kadang-kadang kalau urusan makan kadang-kadang suka lupa waktu. Ayo ngegayam kita. Kadang-kadang habis makan juga suka cemilan 10-11 kadang-kadang. Ya, makanya dikasih waktu. Apalagi kita kadang-kadang udah sepuh-sepuh, ngunyahnya lambat. Betul nggak Bu? Kalau nggak minum keselak, maka kasihlah prepare 10-15 menit. Paham nggak kira-kira nih? Begitu jadi. Makanya kalau misalkan melihat misalkan ada meme hadis hukum berbentuk meme ini pendek. Contoh, kalau misalkan pas masuk Idul Adha biasanya muncul lagi tuh hadis. Barang siapa yang melihat tanggal 1 di bulan Zulhijjah, dia berniat untuk berkorban, maka hendaklah dia menahan untuk tidak memotong kukunya, bulunya, rambutnya, pokoknya bulu-buluan lah, pokoknya begitu loh ya. Sebelum hewan kurbannya dipotong. Sampai ada yang punya alergi kalau giginya panjang atau kita dipotong, dah ayamnya ada kambingnya belum dipotong. Kenapa? Pokoknya mah dilarang. Kita nggak tahu apakah larangan itu bentuknya haram, apakah larangan itu bentuknya makruh, makruhnya apakah makruh tahrim, apakahnya makruh tan. Kenapa? Karena di dalam meme itu tidak ada penjel. Tapi kita ini hadis, langsung ini hadis kayak begitu. Nah ini kan kadang-kadang kita seperti itu, era medsos itu. Makanya kalau terkait dengan hadis-hadis hukum, bagusnya dilihat tentang pemahaman para ulama hukum. Dalam hal ini ulama fikih, bagaimana pemahaman mereka terhadap hadis-hadis tersebut. Ya, jadi begitu. Nah, jadi setelah itu diajarkanlah lafaz azan ini oleh Abdullah bin Zaid ini kepada siapa? Kepada Bilal. Nah, ternyata dalam situasi seperti itu datang Fakumtu ma'abilal faja'atu alqihi alaihi wa huwa yu'adinu bihi qala fasami adalika Umar bin Khattab. Maka saat itu Umar bin Khattab itu mendengar cerita ini. Apa kata Umar bin Khattab? Laqad ra'aitu mislu ma uriya wa qala Rasulullah alhamdulillah. Kata Umar bin Khattab, aku pun mimpi dengan mimpi yang sama. Jadi syariat azan itu berdasarkan mimpinya sahabat Nabi. Satu Abdullah bin Zaid bin Abi Rafi, yang kedua mimpinya Umar bin. Tapi kata Nabi ini adalah mimpi yang benar. Ternyata ada syariat yang berdasarkan mimpi. Disinilah kemudian Rasul bersabda bahwa mimpi itu terbagi 3 kata Rasul. Ya, satu ada namanya mimpi hasanah, namanya mimpi yang benar atau baik. Ya. Ini adalah mimpi yang bersumber dari Allah. Mimpi yang benar bersumber dari Allah. Yang kedua ada namanya mimpi sayi'ah, mimpi yang buruk. Inilah yang bersumber dari setan. Yang ketiga ada mimpi yang bersumber karena faktor psikologi.
atau kejiwaan. Nah, ini yang disebut dengan bunga tidur. Misalkan gini, ya kalau mimpi berdasarkan psikologi ini udah ada penjelasan ilmiah ya. Misalkan gini, ini mah contoh doang. Saya ketika cerita ini dengan teman saya, seorang dia kebetulan pemikir lah ya, dan cerita tentang adanya mimpi berdasarkan psikologi. Berdasarkan psikologi itu biasanya adalah ungkapan dari alam bawah sadar. Ya, teman saya mengilustrasikannya begini, ya, jangan langsung disimpulkan dulu ya. Jadi teman saya, kalau obrolan laki-laki, kadang-kadang obrolannya kalau udah ketemu sesama laki-laki itu nggak jauh dari poligami kadang. Biasa. Rata-rata itu yang bisa ngobrol, kata dia, Ustaz, kita mempraktek kagak bisa, ya bisa ngomong sebagai bentuk hiburan. Jadi, nah, kalau tidak diomongin, dipraktekin tidak berani, diomongin saja tidak berani, kata dia. Itu ada teman saya sampai ke alam bawah sadar. Karena ke alam bawah sadar, dia di luar tidak bisa ngungkapin, praktek kagak bisa, akhirnya diungkapinya ketika mimpi. Ceritanya kata dia begitu. Akhirnya dia mimpi nikah lagi. Dia senang itu mimpi kita. Nah itu, ini kita lagi cerita tentang produk psikologi namanya. Mimpi nikah. Pas ketika dia mimpi nikah lagi, dia dalam mimpi itu katanya istrinya ngizinin, mertuanya ngizinin. Senang dalam mimpi itu, dia sampai senyum-senyum. Ternyata sama istrinya dibangunin, diguyur. Bangun. Kata dia, istri saya hebat. Mimpi saja ketahuan secara mimpi itu. Apalagi kalau di dunianya, itu hebatnya istri saya itu, mimpi aja saya ketahuan. Sedangkan lagi mimpi lagi nikah, di situ dia nggak berani lagi karena dalam mimpi saja istrinya bisa mimpi. Itu hebatnya perempuan. Makanya saya suka baca ada tulisan itu apa? Hebatnya perempuan itu kayak begitu. Saya baca gitu ya, ada tulisan di supir truk itu di belakangnya. Istri wangi dan rapi, suami bahagia. Suami rapi dan wangi, istri curiga. Jadi istri itu kadang-kadang bisa mengantisipasi terjadinya bahaya dari sejak dini ya, gitu. Itu supir truk bisa aja kayaknya. Istri wangi, istri rapi, suami bahagia. Suami wangi, rapi, istri curiga. Terus harus bagaimana kayaknya gitu loh ya. Nah itu namanya produk psikologi. Karena dia tidak bisa diungkapkan, terbayang sampai ke bawah alam bawah sadar. Nah biasanya di alam bawah sadar itu terbawa ke dalam apa? Mimpi. Itu namanya mimpi berdasarkan produk psikologi. Nah dari sini sebetulnya ibu-ibu ya, sebetulnya kita kalau ingin mimpi bertemu dengan Rasul, bisa kita dua lakukan. Satu, sariyahnya, mimpi dari Allahnya, berdoa, berzikir. Kemudian psikologinya dengan cara baca sirah sama ilmu Muhammadiyah misalkan sebelum kita tidur, sehingga antara produk yang satu dengan yang dua itu muncul, sehingga muncul ke apa? Muncul ke dalam mimpi kita. Sedangkan kalau misalkan bertemu dengan Nabi, jangankan di dunia, dalam mimpi pun sama dengan bertemu di dunia. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai siapa? Makanya sebetulnya sebelum tidur itu ada ritual. Sama kayak ritual kita setelah sholat, ada zikir. Pernah suatu saat Rasulullah SAW berwasiat kepada Aisyah. Kata Rasul, wahai Aisyah, janganlah kau tidur satu sebelum kau menghatamkan Quran. Dua, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan syafaat dari Nabi. Tiga, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan ridho dari kaum muslim. Kira-kira kalau ibu misalkan sebelum tidur kayak begitu bisa tidur kan? Aisyah itu kemudian ya Rasulullah, kalau gitu kapan tidurnya? Rasul tersenyum. Kata Rasul, wahai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau hatamkan Quran. Bukankah kau tahu bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga? Sedangkan kalau 3 kali berarti sama dengan 1. Jadi baca Al-Ikhlas dulu. Terus jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan syafaat dari para nabi.
apa? Kau baca salawat. Salawat kepadaku, salawat kepada Nabiullah Ibrahim sehingga kau mendapatkan syafaat. Yang ketiga, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan ridho kaum muslimin. Apa? Doakan kaum muslimin sebelum kau tidur. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, tadi ada orang yang sebetulnya ngeselin. Aku doakan, mudah-mudahan dia selamat hidupnya, berkah rezekinya, soleh dan solehah. Oh itu. Karena nggak ada orang yang tidak ridho kalau didoakan. Ibu, kalau didoakan baik, ridho nggak kira-kira? Nggak ada orang yang nggak ridho. Bu, ibu didoakan sama saya kemarin, mudah-mudahan ibu umurnya panjang dan badan sehat, rezekinya banyak dan halal, anak-anaknya sukses, soleh, soleha. Ibu mudah-mudahan ahli surga. Nggak usah, saya nggak ridho, Ustaz. Nggak ridho saya, Ustaz. Ada nggak kira-kira ada nggak? Nah, jadi sebetulnya sebelum tidur itu supaya mimpi itu dari Allah ada ritualnya. Ada ritual sebelum. Ini mah sebelum tidur langsung mentang-mentang tuduh pelor di mana nempel. Ayo makanya mimpi kadang-kadang mimpi naik pesawat raga pada mana ranjang dia raga. Mimpi dikejar-kejar debt kolektor. Ayo. Karena sebelum tidur tidak melakukan ritual. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa mimpi itu ada yang benar. Nah, kalau mimpi itu tidak benar, buruk dari setan, maka ada adabnya, ada sikapnya. Bagaimana kalau mimpi itu ternyata buruk? Di antara mimpi yang buruk apa? Mimpi suami kawin lagi, buruk atau enggak kira-kira? Tergantung, buruk cek ibu, bager cek bener, baik cek suami kan? Nah, bagaimana kalau mimpi itu buruk? Maka kalau mimpi buruk, ada etika dan adab dalam Islam. Satu, kalau mimpi buruk pertama, kita harus bangun. Dan ketika bangun itu kita mengucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma ta'awuz. Setelah ta'awuz apa? Setelah ta'awuz adalah kita meludah ke sebelah kiri. Bahasa hadisnya meludah. Tapi dalam hadis itu meludah itu bil isyaroh. Ya, bukan bil hakikoh, bukan yang sebenarnya. Karena bahasa hadisnya meludah doang. Tapi ulama menafsirkan bil isyaroh. Karena kalau ibu pahami letterlet, di sebelah kiri ada laki-laki kita. Ada suami. Udah begitu meludahnya pakai dahak lagi. Aku malam-malam jam 2 ribut kayaknya gitu. Itu bil isyaroh. Yang namanya bil isyaroh ke sebelah kiri itu ibu bangun dulu. Kan gini, kalau kita tidur gini, berarti di sini suami. Kalau misalkan kita bangun, berarti kita menghadap mana nanti? Kan duduk kita namanya. Duduk kan? Berarti kita sebetulnya nggak menghadap ke suami, menghadap ke kiri kita. Nah, bil isyaroh. Kayak gini, ada orang kesel gitu. Sebetulnya dia nggak meludah, tapi isyarat yang menunjukkan kebencian, kan begitu. Jadi bukan dengan ludah yang beneran, apalagi pakai dahak segala macam, ripuh nanti. Udah begitu dianya nggak pindah lagi sebelah kirinya suaminya, ya udah nantinya gara-gara hadis jadi berantem nantinya gitu, karena salah penerap. Makanya hadisnya itu bisa sahih, penerapannya bisa salah. Ya. Nah, setelah itu apa? Yang keempat, ganti posisi. Ganti posisi. Rubah posisinya. Baru yang kelima, nggak usah diceritain. Kalau mimpi itu buruk, cukup dikif saja. Kita mohon agar tidak terjadi. Nggak usah diceritain. Udah cukup kita saja. Nah, itu etika. Beda lagi kalau mimpi yang baik. Kadang-kadang mimpi yang baik mah ayatnya bersambung, tapi ternyambung-nyambung. Ada nggak triknya sih supaya bagaimana caranya mimpi itu nyambung gitu? Nah, kalau mimpi yang baik itu boleh diceritakan ke orang tertentu agar bisa menjadi doa. Nah, jadi begitu ibu. Jadi bahwa di sini dijelaskan bahwa ternyata syariat azan itu mimpinya dua sahabat Nabi. Satu Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi, yang kedua mimpinya Umar bin diceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah merupakan mimpi yang benar.
Sehingga sampai sekarang azan dijadikan syariat untuk menyeru orang yang sholat atau memberitahu dekatnya waktu Sholat. Makanya azan itu diajarkan kepada orang yang lebih lantang, lebih merdu suaranya. Di sini menunjukkan bahwa azan itu memang harus dilantangkan. Karena azan itu sebagai bentuk syiar. Ya. Jadi dikatakan bahwa azan itu adalah merupakan syiar. Tolabul ihtimami bi amri dini mukhalifati ahli kitab bi syiarihim ad-dini. Ya, tuntutan untuk senantiasa kita perhatian terhadap urusan agama, dan urusan agama kita itu harusnya bertentangan dengan ahlul kitab isi alihim dini di dalam masalah-masalah syiar-syiar agama. Jadi kenapa sampai seperti itu? Akhirnya kenapa kita itu harus berbeda dengan orang-orang di luar kita, harus mukhalifah dengan Nasrani, dengan Yahudi. Makanya azan itu adalah seruan orang untuk sholat, untuk ibadah yang berbeda seruannya yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan salah satunya memang sudah itu begitu, nggak boleh kita sama, harus beda. Makanya Islam itu punya syiar tersendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa azan itu termasuk syiar. Karena dia syiar, ada 3 sikap kita terhadap syiar. Ya. Syiar itu adalah merupakan jamak daripada kata sumur. Sumur itu bahasa kitanya artinya rasa. Syiar itu sumur, artinya rasa. Rasa itu begini, kalau kita melihat sesuatu, mendengar tentang sesuatu itu, kemudian kita punya rasa kagum. Makanya sering diterjemahkan syiar itu tanda-tanda kebesaran, simbol-simbol, lambang-lambang kebesaran. Makanya syiar itu bisa bentuknya bisa banyak. Satu, ya, syiar, ya, tanda atau simbol kebesaran Allah Ta'ala. Satu, syiar itu bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk ibadah. Seperti ibadah apa? Satu, ibadah sholat, azan, haji, itu namanya syiar. Ya, tempat-tempat. Atau yang kedua bisa berbentuk tempat ibadah. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sesungguhnya safa, marwah bagian daripada syiar Allah. Azan, sholat itu harus itu syiar. Atau juga dia bisa berbentuk peristiwa. Itu syiar. Misalkan peristiwa Nabi lahir, peristiwa Isra Mi'raj Nabi, peristiwa turunnya Quran. Bisa berbentuk peristiwa, ya, bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk ibadah, bisa berbentuk tempat, bisa berbentuk hewan kurban. Makanya hewan kurban itu tanda syiar. Nah, kalau misalkan ini ada syiar kayak begini, maka sikap terhadap syiar dalam surat yang keberapa? Dalam surat yang ke-22 ayat 32 sikapnya ada. Itu biar ngaji itu biar jelas ya. Jadi ada dalil semuanya. Namanya yu'azim. Yu'azim Quran surat 22 Al-Had ayat 32. Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk hati yang takwa. Harus diagungkan. Jadi kalau itu ada syiar Allah, sholat, azan, haji, tempat ibadah seperti sofa, marwah, masjid, atau peristiwa seperti turunnya Quran, Isra Mi'raj Nabi, atau hewan kurban, maka harus yu'azim kalau kita ingin dikatakan orang takwa. Betul nggak Bu? Ayatnya ayat 32 ya? Yu'azim, agungkan.
Apa yang dimaksud diagungkan muazin itu? Bahasa Arab maknanya 3. 1, ihtifal. Lakukan secara terbuka, diramaikan, diekspos. Sholat harus diekspos. Nggak bisa misalkan ada laki-laki, kenapa bapak nggak pernah mau ke masjid? Saya mah takut teriak, sholatnya di rumah aja. Bapak kenapa nggak pernah kurban ke masjid? Saya mah kurbannya motongnya di dapur, dipotong sama saya sendiri, dimakan sama keluarga, biar nggak ada yang tahu, takut teriak. Nggak bisa, harus ihtifal. Hah? Ihtifal. Ihtifal itu artinya diekspos, dilakukan secara terbuka. Bahasa kitanya dirayakan lah mungkin. Jadi nggak ada istilah kita misalkan kurban, saya mah nggak mau kurban di masjid, takut dia mau di rumah aja, dipotong sendiri, dimakan sendiri. Itu namanya mah bukan kurban. Kata mah nyate, kata mah kadang-kadang. Ihtifal, azan nggak bisa, azan itu nggak diekspos keluar. Makanya azan itu harus pakai speaker keluar, harus ihtifal. Itu berarti setan. Nanti saya bahas tuh ya. Azan itu bukan hanya panggilan untuk sholat. Salah satunya azan itu adalah merupakan alat untuk meruqyah. Makanya orang yang tidak suka azan berarti ada jinnya. Iya. Hadisnya ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Makanya ibu kalau nggak hafal ayat kursi, nggak hafal ayat yang lain, ada tetangga kesurupan, azanin aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dia gua pulang mau sholat gitu. Itu salah satu obat orang kalau kesurupan, salah satunya dengan azan. Makanya azan itu bukan hanya panggilan untuk sholat. Suami ngadak, ibu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami ngadat, ibu azan. Atau suruh anak, bapak lagi ngadat, azan. Ada binatang ngamuk, azan salah satu. Jadi bukan hanya orang panggil untuk sholat. Iya, kalau haji kok kayak ada itu Ustaz, ada yang kayak musibah gede azan. ya itu Apa? kayak Ada ada musibah gempa. gede. Ya ada angin puting beliung, Ada gempa. azan. Iya benar kok. Salah satu. Jadi nanti banyak fungsi-fungsi azan itu dalam dibahas oleh Imam masih yang mengarang kitab Bulughul Maram kan. Di dalam kitab beliau ya Syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari namanya. Makanya azan itu harus terbuka. Karena dia terbuka, maka yang azannya suaranya harus merdu. Jangan misalkan yang azan usia 80 tahun pakai truk dengan gigi amnya gitu. Ripuh itu kayak begitu. Dua, yang namanya syiar itu harus iltizam. Iltizam itu harus diingatkan, harus diperingatkan, harus diadakan. Iltizam itu wajib diadakan lah. Misalkan kurban dia harus diadakan, mau 2 mau 3 tetap. Azan itu harus ada yang azan di masjid itu. Nggak boleh nggak ada yang azan. Kenapa? Nggak ada azan. Oh berarti banyak yang nggak masuk jinnya kayaknya. Kita tanya kalau di masjid azan anak-anak boleh? Apa? Yang azan anak-anak. Oh nanti di ini ada standar yang azan siapa. Makanya adab-adab azan. Satu, diusahakan azan itu orang yang sudah balik. Yang kedua, azan itu diusahakan orang yang punya wudu. Jangan sampai dia belum wudu azan dulu. Karena kalau sudah azan dia pasti sholat pembelian. Tapi kalau misalkan apakah boleh? Ya boleh. Apalagi dalam rangka kita untuk melatih. Cuma di zaman Rasul memang yang muadzin itu orang-orang balik gitu. Ya. Kenapa di zaman Rasul azan itu diselektif, ketat? Karena semua pingin jadi muadzin saking gedenya pahala azan.
Saking gedenya pahala azan. Karena kalau misalkan dia azan, seberapa banyak orang yang sholat pada saat itu, disitulah dia mendapatkan pahala orang yang sholatnya. Masya Allah. Makanya orang azan tuh nanti kan di akhirat kan ininya apa, lehernya panjang. Tapi panjangnya bukan kayak angsa jelek, bukan. Panjang yang indah sehingga dia bisa melihat terhadap orang-orang yang berada di sorga mana, bisa melihat. Makanya di zaman Nabi diseleksi orang yang mau azan. Mau diurang masa Hawaii. Makanya di Madinah di Masjidil Haram muazin itu gajinya gede. Tapi di beberapa daerah tertentu, negara tertentu sampai azan itu 5 orang, kayak paduan suara. Nah, di kita begitu, pahalanya gede. Saya ketika menjelaskan tentang azan sampai ada profesor, Ustaz, sama kalau udah pensiun saya mau jadi muazin. Suaranya memang bagus, saya pensiun saya mau jadi muazin. Yang ketiga namanya itmam. Itmam, iltizam, iktifal. Jadi sikap terhadap apa? Terhadap syiar itu yu'azim. Yu'azim itu 3 maknanya kata Fakhruddin Ar-Razi. 1 harus diihtifalkan, 2 harus diiltizamkan, 3 harus itmam. Ihtifal dilakukan terbuka sebagai bentuk syiarnya, iltizam harus diperingatkan sebagai bentuk pelajaran, tazkirah, itmam harus dilakukan dengan sempurna dan sebaik mungkin. Makanya kurban, hewan kurban yang sebaik mungkin, yang sebagus mungkin. Orang azan harus sebaik mungkin dan seterusnya. Maka disinilah kalau ibu paham tentang ini, maka di kita kenapa Isra Mi'raj diihtifalkan, Maulid Nabi diihtifalkan, Nuzulul Quran diihtifalkan, hari-hari besar Islam lah diihtifalkan. Itu karena memang bagian dari syiar, maka boleh diazim, diagungkan. Dan pengagungan itu tidak selamat, tidak bertentangan dengan syariat. Itu ada dalilnya. Kalau bacanya karya ulama klasik ya, karya ulama klasik, turos. Makanya kalau di kita kan ada Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul, karena turunnya Quran bagian dari syiar atau bukan? Tanda keagungan Allah bukan Nuzulul Quran. Iya. Jadi kalau itu ada tanda keagungan Allah, ada tanda sesuatu yang mengagungkan Allah, simbol-simbol keagungan agama, itu namanya syiar. Kalau yang namanya syiar, itu petunjuknya surat 32 ayat 32, harus yu'azim, diagungkan. Cuma kan itu bahasa Arab, yang paling paham makna yu'azim siapa? Orang Arab, namanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, yu'azim dalam ayat itu maknanya 3. 1 ihtifal, 2 iltizam, 3 itmam. Jadi gitu ibu-ibu. Jadi tidak otomatis nggak dilakukan sama Nabi Nuzulul Quran. Ya Nuzulul Quran kan Qurannya masih turun kepada Nabi itu. Maka kita memperingati. Coba ibu baca lagi ya. Peringatan-peringatan hari besar Islam itu ada di dalam Quran surat 14 ayat yang kelima. Coba sama ibu dibaca. Ini ada ayatnya dan ada tafsirnya. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ini bukan tidak ada dalil. Coba surat 14 Ibrahim ayat 5. Coba Ustaz ingin dengar, coba terjemahannya coba. Biar yang lain mendengar coba. Bu, coba yang udah ketemu. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada hari yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi semua orang penyabar dan banyak bersyukur. Itu coba ada kalimat wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Coba ibu yang pegang Quran, yang ada catatan kakinya, apa yang disebut dengan hari Allah? Hari Allah itu hari-hari ketika Allah nampakkan kebesarannya, nampakkan nikmatnya.
Itu kalau dalam catatan kakinya, apalagi kalau lihat dalam tafsirnya dijelaskan lagi apa yang termasuk tanda kebesaran Allah. Asbabun nuzulnya itu di situ selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Makanya kita memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun, kita diperintahkan puasa setiap tanggal 10 Muharram, namanya puasa Asyur. Jadi puasa Asyura itu puasa dalam rangka bersyukur atas selamatnya Musa dari kejaran dan sekaligus binasanya Firaun sebagai diktator, pemimpin yang diktator. Nah pertanyaannya, kenapa itu asbabun nuzulnya tentang Nabi Musa tapi yang diungkapkan dengan jamak ayam bukan yaum? Maka berlaku kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Sebabnya tentang Nabi Musa, tapi pelajaran itu umumnya lafaz, berlaku bagi peristiwa apapun selama itu adalah merupakan tanda kebesaran. Paham gak nih kira-kira caranya? Jadi begitu. Jadi bukan seperti halnya misalkan tidak dilakukan Nabi berarti tidak dilakukan Nabi berarti ini. Sama kita juga ngaji hari Rabu tidak ditentukan nama Nabi. Ada Nabi memerintahkan barang siapa yang ngaji setiap hari Rabu, nggak ada juga. Jadi begitu ibu-ibu. Itu jelas ayatnya, ya. Jelas itu definisinya, jelas itu fikih. Jadi begitu. Makanya kemudian ulama mengatakan, makanya ada buku khusus, kitab khusus namanya apa? Ayyamullah. Ada kitab khusus, coba kalau ibu searching ada kitab, nggak tahu udah terjemah atau belum. Kitabnya namanya Ayyamullah. Itu karya Syekh Hanafi Al-Mahlawi, seorang ulama tafsir, ulama hadis. Nama kitabnya Ayyamullah. Nggak tahu udah ada terjemah atau belum. Coba Ayyamullah. Ada nggak? Judulnya namanya Ayyam, hari-hari Allah. Ada tulisannya. Covernya kalau nggak salah apa ya? Itu Ayyamullah. Nah jadi begitu ibu-ibu. Makanya azan juga sebagai bentuk maka harus ihtifal, iltizam, ijma. Masru'iyatut tasawwuri fil umuril muhimmati wa ibda'ul muru'usi ma indahu minar ra'i ila ra'isi fi ma yarahu ya maslahata thumma li sahibil amr ayyab ala ma zahara au minal maslahah. Disyariatkan kita untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan yang penting, dan musyawarah itu harus dimulai dari seorang pemimpin. Makanya semuanya dikonfirmasi kepada Nabi. Kemudian Nabi memutuskan sebagai pemimpin tertinggi pada saat itu. Makanya umat Islam itu harus senantiasa bermusyawarah, apalagi terkait dengan urusan agama. Urusan agama itu Bu sebelum diputuskan harus dimusyawarahkan. Itu namanya ijtihad. Jadi nggak boleh kita itu memutuskan berdasarkan keputusan pribadi. Kalau di negara-negara Timur Tengah ada namanya mufti, dan mufti itu biasanya personal karena memang ilmunya mumpuni. Misalkan kalau di Mesir dulu ada namanya mufti Mesir, Syekh Ali Al-Jumu'ah. Itu mufti Mesir. Walaupun sendiri, keputusannya didengar oleh rakyat. Kenapa? Karena dia punya kapasitas dan punya otoritas ilmu. Kalau di kita justru lebih selamat, kan ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu tidak personal, ada namanya Dewan Fatwa. Sebelum ke Dewan Fatwa ada namanya Litbang, dikaji, diteliti, kemudian dikaji oleh Dewan Fatwa, kemudian dirumuskan, baru nanti diumumkan oleh pimpinan. Jadi itu pendapat banyak orang dahulu ya. Makanya kalau kita pendapat MUI fatwanya begini halal, ya halal karena mereka hasil kajian yang mendalam berdasarkan berbagai macam disiplin. Jadi ulama itu gak gampang Bu ya, gak gampang. Kalau kata Imam Suyuti,
Ilmu tentang masalah Quran saja ada 80 disiplin ilmu. Kata Imam Suyuti, dari 80 disiplin ilmu itu masih bisa dibagi lagi sampai 300 disiplin ilmu. Itu dalam kitabnya Al-Itqan. Kita ilmu tajwid kita beres-beres. Gorib kita lulus-lulus. Ya, makhorijul huruf pun salah baik. Batako, jotosin, batako itu beres-beres nggak jotosan batako kan? Jadi makanya kita nggak bisa ya melecehkan, nggak bisa kita mengabaikan tentang para ulama. Jadi begitu itu. Nah itu ya terkait dengan masalah azan ya. Jadi azan itu termasuk syariat untuk memberitahu, memanggil ya orang sholat karena sudah masuk waktu sholat, atau untuk menginformasikan sudah dekatnya waktu sholat. Dan ini disyariatkan dalam Islam ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Dan syariat azan ini ternyata berdasarkan dari mimpi sahabat Nabi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab, dan disetujui, diketuk palu oleh Nabi sampai sekarang. Nah sekarang azan kemudian akhirnya bermacam-macam ya. Jadi gitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dulu saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, saya punya orang tua usia 85 tahun. Masya Belum total pikun, tapi sudah menuju pikun. Jadi beliau itu tahunya kalau zuhur itu misalnya jam 11.20 sebelumnya. Nah, terus kan kadang-kadang waktu sholat itu dia berubah-ubah. Nah, pada saat beliau mau sholat belum masuk azan, tapi beliau sudah yakin bahwa itu sudah zuhur. Terus kalau kita kasih tahu, Pak ini belum waktu zuhur, beliau sudah sholat, itu hukumnya nanti beliau sholat lagi atau kita paksa sholat atau memang sudah zuhur karena dengan kondisi kepikirannya yang manusia seperti itu. Baik, terima kasih. Pertama, tentang pikun ini masuk kategori yang mana di antara 3 kelompok manusia. Jadi kata Nabi, ada 3 kelompok manusia. Dalam satu hadis, di hadis yang lain ada 4 kelompok manusia yang dia tidak terkena kewajiban menjalankan syariat. Yang pertama adalah rufi al-qalam ya ansalasin, diangkatnya catatan amal dari 3 manusia. 1, anin naimi hatta yastaiqaza, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalima, orang anak kecil sampai dia balik atau mimpi. Wa anil majnuni hatta yatiqa, dari orang yang gila sampai dia sembuh. Dalam hadis yang lain, orang yang dalam kondisi dipaksa atau terpaksa. Nah, orang pikun ini masuk kategori mana? Apakah dia masuk kategori di antara 3 itu, gila atau belum balik, anak kecil, atau orang yang dalam kondisi sedang tidur? Di dalam ayat yang lain, orang ketika tua itu adalah ila arzalil umur. Dia disebutnya orang kembali kepada masa kanak-kanak, sehingga dia tidak bisa membedakan terkait dengan masalah kewajiban tadi, terutama waktu sholat, kapan wajibnya, kapan waktunya, dan sebagainya. Nah ini dikembalikan kepada masa kanak-kanak. Kalau benar-benar dia pikun, namanya arzalil umur, maka dia masuk kepada rufi al-qalam, tidak dicatat. Tetapi kalau dia masuknya terhadap kepada orang yang pingsan tidak sadar, ya, maka dia harus diingatkan. Maka kewajiban kita orang yang sadar selalu memberikan peringatan. Jadi diingatkan saja. Dan harusnya dia ikut kepada orang yang masih sadar, ikut kepada orang yang masih normal. Karena dia sadar kalau dia sebetulnya sudah kurang normal, daya ingatnya sudah lemah, memorinya sudah mulai turun. Maka yang dia yakini adalah harusnya anaknya yang masih apa? Yang masih normal, masih sadar. Itu sebetulnya. Ibaratnya seorang yang buta harusnya dia mengikut nurut sama yang apa? Yang melek. Karena dia tidak melihat, sedangkan yang malaikat melihat. Itu harusnya. Tapi sekali lagi kalau dia benar-benar sudah masuk ke dalam kategori pikun,
yang mudah-mudahan saya masuk kepada rufi'al qalam, orang yang sudah tidak dicatat lagi perbuatan buruknya. Nah, sebagai bentuk ikhtiar itu kehati-hatian, dan ikhtiar usaha kita tetap, kita sebagai anak harus tetap mengingatkan, gitu ya. Tetap harus mengingatkan. Tapi kalau mengingatkan bisa jadi ribut, yang penting kita sudah ngingetinnya, mengarahkannya. Harusnya sadar sebetulnya orang dalam kondisi sedang pikun, bingung, dia harus ngikut kepada orang yang sadar gitu. Orang yang normal. Kayak orang yang buta ngikut kepada orang yang apa? Yang melek, kan begitu. Itu Bu, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya, mau nggak, silakan yang di belakang. Satu lagi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang bersumber dari Allah. Tadi contohnya kan tadi dari azan, yaitu sumbernya dari Allah. Nah, kalau kita mimpi dari Allah itu seperti apa ya Pak Ustadz? Satu. Yang kedua, maaf Pak Ustadz, dari itu pertanyaan mengenai takdir. Takdir kan sudah sebelum kita lahir dalam kandungan itu sudah diberikan takdir sama Allah ya Pak Ustadz. Seperti itu ya Pak Ustadz, maaf kalau saya salah. Dan tapi kita setelah itu ada doa, ya Allah mohon panjangkan umur saya, mohon berikan rezeki dan seperti dan berbagai yang banyak yang seperti itu. Tapi kan itu ada takdirnya seperti itu Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama tadi apa tadi? Ya. Mimpi dari Allah itu bahasa hadis nabinya namanya adalah ru'yatul hasan. Mimpi yang baik. Nah, mimpi yang baik itu kan kita standar baik itu kan tahu. Standar baik itu satu, misalkan dalam agama. Apa standar baiknya dalam agama? Kalau kita mimpi misalkan umrohin orang, itu baik gak kira-kira? Baik. Kalau misalkan kita mimpi misalkan haji, baik gak? Baik. Nah, itu ada standar mimpi-mimpi yang baik. Misalkan kita mimpi, ya, dalam artian kita bisa dapat rezeki yang banyak, kemudian dipakai untuk membantu banyak orang. Itu artinya ketika mimpi-mimpi itu mimpi-mimpi yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, dan kira-kira itu mendapatkan pahala dari syariat, ya, dan mendapat support dan dukungan dari syariat, dibenarkan syariat, itu namanya adalah ru'yatul hasan, mimpi yang baik. Tapi kalau misalkan mimpi yang buruk, berarti kan bertentangan dengan hal-hal yang baik tadi. Jadi parameter kita begitu. Baik dan buruk itu parameternya adalah bertentangan syariat atau tidak, mendukung kesolehan kita atau tidak, diridhoi oleh syariat atau tidak, atau justru malah bertentangan. Nah, jadi kalau bertentangan berarti itu bukan mimpi yang baik. Kalau misalkan tidak bertentangan, bahkan didukung dan sesuai dengan syariat, berarti mimpi yang baik. Nah, kalau itu yang mimpi yang baik, insya Allah itu mimpinya dari siapa? Itu satu. Yang kedua, cara sebelum tidurnya. Cara sebelum tidurnya memang benar. Satu, dia wudhu dulu. Dua, dia zikir. Dia baca doa. Sebelum tidurnya juga dia memang caranya. Jadi sebelum tidurnya dia baik, ketika mimpinya dia baik, nah otomatis tuh mimpi itu dari siapa? Dari Allah. Jadi begitu ya. Itu satu. Dan ingat, mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Bagian daripada kenabian. Karena salah satu nabi kita, Nabi Yusuf itu justru mukjizatnya adalah apa? Mentakwil. Itu satu ya. Yang kedua, terkait dengan takdir. Ya. Takdir ini kan kita nggak ada yang tahu. Umur saya sampai berapa? Rezeki saya sampai berapa? Ya, jodoh saya berapa kira-kira? Itu namanya takdir. Nah, takdir ini ada dua. Satu ada namanya takdir mubrom, takdir yang tidak ada dan tidak bisa intervensi kita sebagai manusia. Yang kedua ada takdir mu'allaq, takdir yang bisa kita intervensi. Nah, iman kepada takdir itu harus melahirkan sikap optimisme, bukan sikap pesimisme. Contoh, misalnya rezekinya segini,
Jangan-jangan kalau saya terus bekerja keras, cerdas, ikhlas, plus terus beribadah, kayaknya rezeki saya lebih dari ini deh. Saya sekarang kayak jadi lurah kayaknya. Kalau saya benar-benar menjalankan amanah kelurahan ini, kayaknya jangan-jangan saya nanti dipilih jadi camat kan. Pas sudah jadi camat, benar, jangan-jangan kalau saya serius benar jadi camat, saya takdirnya kan jadi bupati kan gitu. Nah itu namanya takdir. Jadi beriman kepada takdir itu harusnya melahirkan sikap apa? Optimis, bukan pesimis. Cuma kita kadang-kadang tidak sedikit yang kadang-kadang takdir dijadikan kambing hitam untuk menjustifikasi terkait dengan kemalasan kita. Ibu kenapa udah takdir gimana tuh? Nah jadi takdir itu ada yang bersifat mubrom, yaitu tidak ada intervensi kita dan kita tidak punya wilayah untuk intervensi. Seperti kita lahir dari perut siapa dan di mana, itu namanya mubrom. Kalau misalkan saya bisa milih, mungkin saya milih lahir dari perutnya istrinya Sultan Hasanah Bolkiah Brunei gitu. Tapi kan kita nggak bisa milih, nggak ada intervensi. Nah, itu namanya mubrom. Makanya dalam kondisi apa kita lahir itu mubrom, tapi bagaimana kondisi kita mati itu mu'alaq. Jadi mati husnul khotimah itu ada intervensi kita. Kalau kita ingin matinya husnul khotimah ada intervensi kita. Rizki ada intervensi kita. Perjodohan ada intervensi kita. Jadi ada wilayah takdir yang kita tidak bisa intervensi, ada takdir yang kita bisa intervensi. Namanya mu'alaq atau takdir mukhayyar. Begitu kurang lebih ya. Baik, itu barangkali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dan keliruan sendiri. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala sahabati rasulil ajma'in. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jibna bil afiyah. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.